Yang pertama ada membran sel. Membran sel adalah pembungkus sel pada bagian luar yang tersusun dari protein, kolesterol, dan lemak. Membran sel ini memiliki berbagai fungsi, diantaranya mengatur keluar masuk nutrisi dan mineral, sebagai pembungkus atau pelindung sel, menerima rangsangan dari luar, dan yang terakhir tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti gel. Sitoplasma ini berfungsi sebagai sumber bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang ketiga ada RE atau retikulum endoplasma. RE adalah organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat pada inti sel. RE terbagi atas dua, yaitu RE halus yang tidak melekat pada ribosom dan memiliki fungsi sebagai sintesis protein dan tempat pengangkut sintesis steroid dan lemak. Sedangkan RE kasar yang melekat pada ribosom mempunyai fungsi sebagai membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya dalam sel dan sebagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. Yang keempat ada mitokondria. Mitokondria adalah organel terbesar yang berguna sebagai mesin dalam sel. Mitokondria memiliki fungsi sebagai respirasi seluler dan sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Yang kelima ada lisosom. Lisosom adalah organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Lisosom memiliki fungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler sebagai pencerna materi dengan menggunakan fagositosis sebagai penghancuran organel sel yang telah rusak. Yang keenam ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang memiliki tekstur padat dan kecil dengan ukuran diameter 20 nm. Di dalam sel ribosom terdapat terikat yang berada pada RE kasar atau membran inti sel. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Yang ketujuh ada sentriol. Sentriol adalah struktur organel yang memiliki bentuk tabung organel dan dapat ditemukan pada sel eukariota. Sentriol memiliki fungsi berperan sebagai pembentuk silia dan flagela dan sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle. Yang kedelapan ada badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi mempunyai fungsi untuk memproses protein, membentuk lisosom dan membran plasma, membentuk vesikula atau kantung untuk ekskresi. Yang kesembilan ada nukleus. Nukleus adalah organel kecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Proses ini mulai dari metabolisme hingga ke pembelahan sel. Nukleus mengandung materi genetik yang bentuknya DNA linear panjang dan membentuk kromosom. Nukleus memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya replikasi, menyimpan informasi genetik, dan mengendalikan proses metabolisme dalam sel.